sekarang gini mas. Nah, dari tadi mas berbicara tentang omongan mas, nggak masuk otak saya mas bahas tentang syariat Islam. Syariat yang mana mas? Iya, saya terangkan ya. Santai mas, dulu aja mas. Nggak bisa saya mas. Ini aja lah mas. Masa mas nggak percaya sih mas? Nggak percaya saya. Ada yang sekolah. Anak-anak mas tuh ngajarin. Jadi mau mas apa? Saya ini membuktikan memang ada sumber pocong. Udah buktikan. Mau saya siap. Memang ada sumber pocong. Ya udah, gini aja mas. Kalau emang mas mau pembuktian, saya buktikan. Boleh. Yakin mas? Insya Allah saya yakin. Para ustaz saya tidak pernah mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, di sini kita bersama salah satu santri, bukan santri di pondok sini kebetulan. Jadi sahabat-sahabat, di mana di malam ini kita kedatangan santri dari pondok lain, ya. Jadi dia ini menyalahkan, gitu ya kan, menyalahkan. Dalam arti kata dia menyalahkan adanya sumpah pocong, gitu ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, nggak berlama-lama di sini saya akan langsung sholawatan, ya kita langsung menjelaskan apa sebenarnya yang disalahkan sama beliau ya. Jadi alangkah baiknya kita sholawatan dulu ya. Dan sahabat-sahabat boleh ikutin salawatan saya ya, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Khudh yamina, khudh yamina an sabilin nakibina, khudh yamina, khudh yamina an sabilin nakibina, watakila ta'ala an maqalib mulhidina, watakila ta'ala an maqalib mulhidina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab
huwa rabbul awwalina huwa rabbul akhirina huwa rabbul awwalina huwa rabbul akhirina huwa rabbi wa hasbi huwa khairur razikina huwa rabbi wa hasbi huwa khairur razikina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi sahabat-sahabat ya. Jadi tadi masnya ini sempat datang kemari dan dia tuh menanyakan Mas Re, tapi kebetulan Mas Re-nya itu karena nggak ada di pondok, jadi dia ini menanyakan soal tidak percaya tentang sumpah pocong itu ya sahabat-sahabat. Ya saya juga tidak tahu maksudnya dia itu datang itu kemari tujuannya apa, tapi ya mudah-mudahan di sini kita tahu jawabannya apa ya sahabat-sahabat. Ya kita tanya aja lah sama beliau ini ya sahabat-sahabat. Ya maaf Mas, sebelumnya saya, nama Mas apa? Nama saya Hafiz. Hafiz. Oh, nama jenengan Hafiz toh. Jadi gini Mas, jadi apa hal Mas itu menanyakan tentang tidak percaya adanya sumpah pocong? Bahkan ya Mas ya, ini saya kasih tahu Mas, sumpah pocong itu sebelum-sebelumnya udah ada itu Mas. Dimana sumpah pocong itu emang dulunya itu menjadi media yang sakral. Jadi kenapa Mas itu tidak percaya gitu terhadap sumpah pocong? Kan udah jelas kan, ya sumpah pocong itu dari zaman-zaman ndak enak lah kita anggap lah, itu udah ada. Jadi gimana Mas? Ini Mas, saya bukan nanya tentang sumpah pocong dulu lah. Oh, jadi Mas Re-nya ada nggak? ya kan saya udah bilang, ini kan Mas Re-nya itu nggak ada Mas, kan dia memang lagi keluar, ada pengisi, ada apa namanya ya, ada hal yang tertentu yang ya ginilah, dia tuh lagi ngisi pengajian gitu Mas. Jadi saya tidak bisa menghadirkan Mas Re karena dia juga nggak lama sebelum Mas datang, terus ya dia lama Mas datang dia pergi gitu Mas. Jadi saya rasa ya saya tidak bisa gitu menghadirkan Mas Re. Jadi yang saya mau tanya, Mas itu jenengan itu datang kemari itu tujuannya apa gitu? Jadi kan saya bisa menjelaskan, saya bisa menjawab. Ya mudah-mudahan ya, yang apa yang Masnya keluhkan saya bisa membantunya gitu. Maksud saya seperti itu Mas. Gimana Mas? Maksudnya tuh coba bilang aja gitu. Jadi kan gini Mas, Mas Re-nya kan nggak ada nih. Saya kan sudah bertahun-tahun nih di pondok. Iya. Saya tidak percaya ada sumpah pocong itu Mas. Maksudnya nggak percaya itu gimana ya Mas? Mas Hafiz kan anak pondok, apa nggak pernah diajarin buat tentang hal-hal yang seperti itu? Kan udah jelas itu dari zaman nggak enak itu juga udah ada Mas. Gimana Mas Hafiz? Dari zaman nggak enak, Mas Hafiz nggak pernah dengar tuh sumpah pocong tuh? Nggak pernah Mas. Loh,
Kalian tuh banyak halunya. Banyak hal. Kalian ini bikin konten-konten penipuan. Enggak mas, sebentar. Maksudnya konten penipuan itu seperti apa ya mas? Saya mau tanya nih, hal yang bikin mas tuh merasa tertipu itu apa? Gitu. Kenapa? Coba jelaskan dulu sama saya. Apa yang bikin merasa hal mas itu tertipu? Coba Mas jelaskan relate tentang sumpah pocong itu bagaimana? Gini mas, sumpah pocong itu mas, di dalam syariat Islam itu udah ada mas, udah dijelaskan ya mas. Jadi sumpah pocong ini mas, dia itu berbasis tentang ketika orang merasa dirinya salah, sumpah inilah yang menjamin ketika itu salah itu bisa menjamin, dan ketika itu benar itu tidak terjadi apa-apa gitu mas. Itu secara logikanya aja. Jadi sumpah itu menandakan bahwasannya dia itu enggak tidak melakukan hal-hal yang aneh gitu. Masih di dalam syariatnya Islam gitu. Tetap masih ada hubungannya dengan Islam mas, syariat gitu. Kamu aja saya tanya tentang dalilnya kamu nggak tahu. Jadi seakan-akan kamu nih konten-konten penipuan gitu. Gimana ya mas? Saya bingung nih sama masnya nih. Maksud mas penipuan lah kan gitu. Ya saya mau tanya gitu, penipuannya itu di mana? Mas merasa tertipu itu di mananya gitu? Coba ini mas. Makanya kamu kan pernah mondok. Iya. Tapi jangan ngaku-ngaku mondok gitu lah. Yang maksud mas gimana sih? Maksud mas ini bilang saya pernah mondok, ya memang bener kan gitu. Mas juga mau anak pondok. Jangan anggap mas ini kayak mana sih, maksudnya gimana sih mas? Saya bingung. Kalau mas tuh kalau ngejelas itu sekalian gitu. Jadi saya biar tahu jawabnya gimana gitu. Udah gini mas nggak usah banyak kali bacot ya. Saya membuktikan sumpah pocong tuh ada apa enggak. Gini mas, sumpah pocong itu ada. Ketika mas melakukan suatu hal yang mungkin itu dalam kesalahan, ketika mas tidak percaya namanya sumpah pocong, itu azabnya nggak main-main mas. Dan itu langsung berurusan dengan azab mas. Jadi dalam syariat Islam itu udah dijelaskan adanya sumpah pocong itu memang benar. Nah, saya tidak percaya. Kalau memang ada itu, kamu buktikan kepada saya juga mas. Sumpah pocong itu. Iya, saya tahu. Jadi gini mas kan anak pondok toh, ya kan? Mas apa enggak pernah diajarin namanya itu hal-hal spiritual gitu, tentang sumpah apapun itu. Masa mas enggak tahu yang namanya sumpah pocong itu apa? Bahkan ya mas ya, Mas Ri aja pun saya berani ngambil ilmu. Mas gini mas, ini saya terangkan ya mas. Saya enggak pernah ya bilang kalau diri saya ini berilmu mas. Ya, di konten ini enggak pernah namanya ngomong siapapun itu orangnya bilang kalau dia itu berilmu mas. Jangan beranggapan mas itu seolah-olah mas ini berilmu sok paling kuat gitu mas. Jangan mas. Karena bukan apa ya mas, ini kayak saya kasih tahu, bukan saya juga ngelarang mas buat adu ilmu. Enggak, saya enggak takut gitu. Jadi kalau ngerasa kalau diri mas itu kuat, hebat, ya kita kan di sini nyari jalur lurusnya mas. Orang juga, ini ya sahabat-sahabat juga nggak suka kalau saya ini terlalu bertele-tele mas. Langsung satset aja gitu kata sahabat-sahabat. Jadi yang saya mau tanya, apa hal yang buat mas itu nggak suka? Apa hal yang buat mas itu bisa beranggapan kalau saya ini berbohong sama mas? Coba bilang. Saya tahu pas yang kamu berpikir lu saya bakal ngadu-ngadu ilmu gitu. Kamu tuh nggak tahu tentang ilmu Islam, ilmu fikih itu mas. Iya, saya tahu mas. Ilmu apa itu ya? Pokoknya ilmu itu saya tahu. Tapi itu semua tidak boleh ditunjukkan mas. Cukup kita aja yang ngerasa dan
Itu ndak harus ya Mas, ini saya terangkan, itu ndak harus dipublis. Karena gimana pun ya Mas, gimana pun itu ndak boleh. Contoh, saya kasih contoh nih. Orang di atas langit itu masih ada langit Mas. Jadi jangan merasa diri Mas itu hebat. Jangan merasa diri Mas kalau nggak percaya namanya adanya sumpah pocong. Mas bisa ngomong sama saya, nggak percayanya itu di mana. Jadi saya bisa jelaskan. Coba, Kamu tuh gimana ya maksudnya Mas? Saya dulu bertahun-tahun di pondok ya Mas. Tidak ada tuh namanya sumpah pocong. Kamu ini terlalu banyak ini. Saya nggak percaya ada sebuah buktian lah Mas. Jadi Mas mau pembuktian gitu. Ya begitulah Mas. Jadi kalau memang Mas mau pembuktian, Mas siap gitu untuk dibuktikan. Ya, insya Allah siap saya Mas. Kalau saya tidak pernah ada yang sumpah pocong Mas. Jadi Mas tidak percaya nih? Gini Mas. Ini saya jelaskan, Mas. Ini ya yang namanya sumpah pocong itu Mas. Itu kalau emang diri Mas itu nggak ngerasa, ya. Kalau Mas itu gimana ya? Saya juga takut bilangnya ya Mas. Itu nauzubillah Mas, yang teguran yang diberi sama Allah itu nauzubillah. Karena itu langsung Mas. Ibarat gini Mas. Mas mau dikasih uang nih kan sama saudara Mas kan gitu kan. Cuman Mas nggak percaya kan gitu kan. Ya itu mau dikasih, udah dikasih, nanti Mas takut gitu. Karena uang itu belum tahu kan dari mana gitu Mas. Saya bingung ngategorikannya jadi. Nggak gini. Kamu tuh Mas dari tadi ngomong beli-beli. Seakan-akan tuh ada gitu. Saya nggak percaya. Dan banyak-banyak aja lah Mas cerita Mas. Gini Mas, buktikan aja gitu. Oke. Ini jadi gini Mas. Kalau emang Mas nggak percaya tentang sumpah pocong, ini saya nggak mau banyak omong. Mas rela untuk dibuktikan. Mas mau untuk apa ya, sebagai bukti kalau Mas ini nggak percaya sumpah pocong, saya siapkan. Jadi Mas, supaya Mas percaya, supaya Mas tahu adanya sumpah pocong. Gimana? Mas siap? Mas yakin? Mas pikir dulu lah baik-baik Mas, karena orang yang disumpah pocong itu ngeri lah Mas, ngeri lah betul. Coba Mas pikirkan dulu baik-baik, karena ngeri. Saya katakan sekali lagi, itu bahaya. Sekarang gini Mas, Mas Renya itu mana? Kamu seakan-akan ngomong dari tadi sumpah pocong. Saya tidak percaya tuh ada sumpah pocong. Gitu Mas. Tai gitu Mas. Allah Mas, Mas anak pondok lo Mas. Perkataan Mas ini seolah-olah menyepelekan saya gitulah. Allah Mas. Sepele kali Mas sama orang Mas, jangan gitu Mas, kan gitu. Sebenarnya jujur ya, saya enggak mau terbelit-belit ya, karena saya tahu Mas, saya tahu kalau kita melakukan sumpah pocong ya Mas, itu dampaknya dan azabnya itu sangat luar biasa Mas, kan gitu Mas. Jadi saran saya mendingan nggak usah lah Mas, cukup Mas belajar kan, Mas cari tahu sendiri tentang adanya sumpah pocong, Mas cari tahu dalilnya apa, udah gitu. Saran saya seperti itu, karena nggak mungkin saya lakukan terus kan, saya jalankan terus kalau Mas itu nggak percaya. Saya kasih saran dulu, saya kasih waktu untuk berpikir. Intinya gini Mas ya, saya nggak percaya ada sumpah-sumpah pocong itu Mas. Nggak ada itu sumpah pocong zaman sekarang Mas. Itu aja Mas. Gini, mau kita buktikan? Bisa, kalau memang apa? Saya siap. Kalau memang betul-betul ada sumpah pocong. Mas yakin? Yakin kali lah Mas. Oh, yakin kali ya. Ya sahabat-sahabat, gimana menurut sahabat-sahabat? Ya, soalnya jenengan ini nih
nekat gitu sahabat-sahabat untuk mencari tahu. Jadi ya tidak ada salahnya, bagi saya itu tidak ada salahnya, tapi kemungkinan ya sahabat-sahabat, kemungkinan ini mau kita lakukan apa enggak gitu. Kalau ini dilakukan, ya kita tanya lagi sama Mas siapa tadi namanya? Apis. Ya kita tanya lagi sama Mas Apis, dia bersedia atau enggak. Nah, karena sudah saya jelaskan, tapi sampean Mas Apis ini tidak percaya gitu. Bahkan ya Mas, ini saya kasih tahu ya Mas. Bahkan ya dari zaman dulu itu udah ada Mas namanya sumpah pocong itu Mas. Nah, jadi apa lagi yang kita pungkiri? Kalau emang udah ada dari zaman dulu. Enggak Mas, tapi saya zaman saya di pondok ya Mas. Ustaz saya bilang nggak ada sumpah pocong Mas. Mas jangan ngada-ngada cerita basi Mas. Nggak percaya saya ada sumpah pocong itu Mas. Tidak ada Mas. Ini Mas, ini nggak usah apa lagi ya. Ini iya, saya terangkan dulu ya. Kalau emang Mas bersedia, ya enggak apa-apa. Kita lakukan malam ini untuk buat Mas percaya. Tapi yang saya mau terangkan, saya takut kalau itu menjadi hal yang enggak nanti, kan gitu. Mas pikirkanlah, karena itu bukan main-main loh Mas, sumpah pocong itu Mas. Bukan perihal main-main lah. Iya saya tahu kalau bukan main. Saya belajar ilmu agama itu Mas. Nggak ada itu sumpah pocong. Mas jangan ngomong-ngomong yang enggak sumpah pocong. Iya, saya enggak ngomong enggak, tapi untuk pembuktian ya, Mas kan enggak percaya nih. Bisa Mas kita lakukan Mas, tapi kembali lagi ke topik awal. Sumpah pocong itu enggak main-main Mas. Mas pikirkan azabnya ke depannya nanti kayak mana. Kita enggak tahu dampaknya seperti apa. Gitu. Mas belajar aja gitu. Mas belajar dulu, Mas cari tahu pelan-pelan apa itu sumpah pocong. Gak usah belajar Mas. Saya udah bertahun-tahun di pondok. Ya, terus sampai kenapa enggak percaya? Ustadz saya ngajarin saya itu nggak ada sumpah pocong. Jadi Mas jangan yang ngada-ngada. Nanti lagi. Mas akan ini bikin konten itu konten palsu gitu. Langsung sumpah pocong. Nggak ada itu. Iya. Dan saya mau nanya nih, hal yang tadi ya. Tadi Mas bilang Mas mau adu apa? Adu ilmu. Ya. Tapi Mas Rinya nggak ada kan? Iya, Mas Rena ada. Jadi gini, maksudnya adu ilmu itu seperti apa Mas? Mas nih, Mas udah merasa hebat gitu. Ya, saya tidak merasa hebat. Jadi kok sampai ngajak adu ilmu? Saya cuman tentang sumpah pocong itu aja. Mau ngetes gitu. Saya nggak percaya kalau itu ada Mas. Makanya saya datang kemari tanya langsung dari Mas Ri, kan Mas Ri nggak ada. Iya, saya tahu. Gini loh Mas, sumpah pocong itu Mas, itu sebenarnya bukan hal yang apa ya, yang sulit untuk dikerjakan, kan itu kan. Cuman kembali lagi kepada orangnya Mas. Sumpah pocong itu bukan apa ya, intinya bukan untuk main-main lah Mas. Dan contohnya seperti ini Mas, ketika orang merasa dirinya benar, padahal orang tahu itu salah, itu bisa untuk menjadi sumpah yang paling sakral menurut guru-guru spiritual ya. Itu menurut siapapun itu sumpah yang paling sakral, karena itu langsung pembuktian Mas. Jika orang itu bersalah, maka akan dikasih apa ya, suatu teguran gitu yang luar biasa. Jadi kok sampai tidak percaya sih? Intinya gini lah. Pokoknya saya tidak percaya ada sumpah pocong. Ya. Dia enggak gini aja. Jadi Mas enggak percaya kalau Mas menganggap sumpah pocong itu enggak ada ya. Jadi bisa untuk malam ini Mas berani kan gitu untuk ya kita buatlah tuh sumpah pocong itu biar Mas percaya adanya sumpah pocong itu seperti apa.
Jadi saya tidak mau, sebenarnya kenapa ya? Sahabat-sahabat saya juga udah gendek sama saya karena terlalu berbelit-belit, langsung satset gitu. Jadi ya udah, nggak apa-apa, kita coba aja, biar Mas percaya. Mas Hafiz, ya sahabat-sahabat, Mas Hafiz sekolah belajar di pondok tapi tidak pernah mengetahui hal sumpah pocong. Padahal sumpah pocong itu kalau di dalam sejarah Islam itu ada, ya bener adanya itu ada gitu. Jadi Mas Hafiz ini tidak percaya gitu. Sudah saya jelaskan tapi tetap ngeyel, tetap tidak percaya. Jadi ya mungkin ya kita coba aja. Ya kalau sampai tidak percaya ya kita coba. Mana bersedia? Tapi Mas, ya, saya bersedia. Cuman dari Masnya ngomong tadi cerita tentang sumpah pocong, ajab Allah itu ya, saya tidak percaya Mas. Seakan-akan tuh Mas ini bikin konten tuh apa? Mau masuk ke sila 3. Auzubillah. Saya tidak percaya Mas, ada ini semua. Jadi Mas jangan bawa aja, gitu ya. Jadi Mas bilang kalau saya ini cuma ngomong aja gitu. Iya. Cuma ngomong aja tanpa adanya pembuktian gitu. Ah, betul sekali. Gini Mas, Mas terlalu menyepelekan saya nih. Gini Mas, kalau emang Mas mau pembuktian, Mas mau pembuktian nih, kita buktikan malam ini Mas. Biar Mas percaya dan biar Mas tahu adanya azab itu memang benar nyata. Jadi saya tidak main-main Mas. Saya tidak main-main ini. Karena bukan apa Mas. Ketika kita menyepelekan orang Mas, ya kita tengok dulu orang seperti apa yang kita sepelekan Mas. Kalau adik-adikan Mas tidak apa-apa, masih kecil, masih labil, tidak apa-apa Mas sepelekan tidak apa-apa. Karena mungkin dia belum bisa apa-apa kan. Kalau saya tidak bisa. Berarti kalau Mas ini udah bisa gitu. Ya udah bisa lah. Ya tidak apa-apa, kita buktikan malam ini. Saya bersedia aja, tergantung Masnya lagi. Mas bersedia atau enggak? Saya bersedia. Soalnya saya tidak percaya ada semua. Kalau masalah sumpah pocong itu di make up itu bisa. Nauzubillah Mas. Gini Mas, ya kalau memang di make upin ya kita nggak usah jauh-jauh kayak hiburan malam itu aja, kayak apa sih namanya, keyboard hantu ya. Ya udah Mas nengok itu aja, nggak usah nengok film aja. Kalau memang azab itu tetap ada Mas. Azab memang ada. Ya udah, kenapa sampai nggak percaya? Cuma saya tidak percaya ada sumpah pocong itu Mas. Ya Mas, sumpah pocong sama azab itu teman-temanan Mas. Karena sumpah pocong itu kalau emang Masnya bersalah itu udah pasti. Tapi kalau Masnya nggak percaya, kalau Masnya nggak bersalah ya nggak apa-apa, ya aman-aman aja. Nah, masalahnya saya sudah bertahun-tahun belajar di pondok. Ustaz saya mengajarkan itu tidak ada sumpah pocong itu Mas. Allah. Mas akan bikin konten itu pusing. Ada itu Mas. Gini aja Mas. Saya butuh pembuktian itu aja. Gini aja. Kan sekarang gini Mas. Nah, dari tadi Mas berbicara tentang omongan Mas tuh nggak masuk otak saya Mas. Mas bahasa tentang syariat Islam. Syariat yang mana tuh Mas? Gitu aja Mas. Iya, saya terangkan ya. Nyantai Mas, duduk aja loh Mas. Nggak bisa, saya nggak bisa gini. Soalnya saya sudah bertahun-tahun di pondok. Ustadz saya nggak mungkin ngajari saya enggak Mas. Itu aja. Sumpah ada sumpah pocong itu nggak ada Mas. Oke, kalau emang Mas nggak percaya, ya Allah Mas, ini aja lah Mas. Masa Mas nggak percaya sih Mas? Nggak percaya saya kalau memang ada sumpah pocong itu. Seakan-akan Mas tuh ngajarin enggak. Jangan masalah aja. Jadi Mas bagus saja kalau bicara gitu. Sampai tangan saya main. Ustaz saya nggak mungkin ngajar saya enggak Mas. Itu aja ya.
Oke mas. Mas. Mbak, Mas nih belajar pondok mana sih Mas? Enggak, saya nggak bakal gini aja Mas. Mas belajar pondok mana sih Mas? Saya Ustadz Mas ngajarin kekerasan. memang nggak ada. Iya, Cuman ada. seakan-akan tuh mas berbicara tentang ada semua pocong. Saya nggak percaya lah. Nanti saya lagi mas gini, mau Mas. lagi saya mana tuh? Gini aja ya Mas. Nah, Ini saya tidak mau ada kekerasan. ya, ya. Ini saya terangkan ya. Memang nggak ada. Tapi itu adanya itu ada. Tahu Iya. maksud saya? Iya, emang iya. Nggak ada, emang Rasulullah itu memang nggak ada ngajarin hal-hal yang seperti itu. Memang nggak ada. Nggak ada emang. Cuman saya tidak percaya itu ada semua pocong mas. Itu aja ya. Nah, Gini Mas, di dalam syariat memang nggak ada, dan Rasulullah itu nggak pernah ngajarin namanya sumpah pocong Mas. Ini saya terangkan nih Mas sama Mas nih, bukan saya bodoh Mas. Saya takut Mas, karena ketika Mas nggak percaya, saya buktikan, Mas jadi dalangnya Mas. Bukan apa, ini semua jadi tanggung jawab saya nanti Mas. kamu tuh nampak kali bodoh ya. Udah jelas-jelas Rasulullah nggak ada membuat. Tapi kenapa kau buat? Hah? Gitu. Saya emosi sih. Udahlah gini aja Mas. Jadi mau Mas tuh apa? Saya ingin membuktikan kalau memang ada sumpah pocong. Ya udah Mas mau dibuktikan. Mau, saya siap. Kalau memang ada tuh sumpah pocong ya. Ya udah, gini aja Mas. Kalau emang Mas mau pembuktian, saya buktikan. Boleh. Yakin Mas? Insya Allah saya yakin. Karena Ustaz saya tidak pernah mengajarkan tentang ada sumpah pocong. Cuma semua seakan-akan bawa syariat Islam itu ada sumpah pocong. Nggak ada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Tapi kenapa kalian buat? Nah, saya sudah ada rendah ya mas. Udah gini aja lah Mas. Kalau emang Mas pengen pembuktian, kita buktikan malam ini. Udah ya, ini saya ulangi lagi, saya buktikan malam ini. Kita buktikan ya sahabat-sahabat ya. Kita buktikan malam ini karena jenengan ini tidak percaya yang namanya sumpah pocong. Jadi mungkin malam ini kita buat namanya sumpah pocong itu. Kita kasih tahu sama jenengan kalau memang adanya sumpah pocong itu. Ya saya ini tidak bodoh kan gitu kan. Saya tahu karena saya takut ngejelasinnya gimana. Dan memang Rasulullah itu tidak pernah ngajarin seperti itu ya. Di dalam syariat pun memang tidak ada. Cuman yang saya takutkan ketika seorang ini nggak percaya. Jadi mungkin ini jadi pembuktian buat dia dan untuk kita juga ya. Jadi dari sahabat-sahabat lah gimana kan ya, mau nggak kira-kira kita lakukan nggak nih malam ini sumpah pocong ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat kita tanya aja lah sama jenengan ya sahabat-sahabat, karena ini semua keputusan dia. Kalau emang dia mau untuk melakukan sumpah pocong, itu kembali lagi ke dia. Ini ya buat kalian para penonton. Jangan kalian mudah-mudah percaya dengan ada sumpah pocong itu. Jangan pernah kalian nonton video mereka lagi. Nggak ada itu sumpah pocong itu. Saya nggak percaya memang ada sumpah pocong. Jadi kalian jangan pernah nonton video lagi tentang orang ini. Konten-konten orang ini palsu semua tentang sumpah pocong itu. Udah jelas-jelas ngomongan dia dari tadi belibet. Buat kalian para penonton ya. Nah itu aja ada saya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi saya harus gimana Mas? Saya harus gimana untuk meluruskan semuanya? Ya gini aja mas, untuk meluruskan semuanya, saya ingin pembuktian. Itu aja. Biar penonton percaya, gitu kan. Jadi jangan orang ini tertipu sama kalian bikin konten itu tentang ada semua pocong. Itu ya mas ya. Biar para penonton ini percaya, jadi orang ini tahu gitu. Nggak mau orang ini nonton video lagi, video kalian lagi. Rumit menjelasinnya sama Mas ya. Bingung. Gini lah Mas. Udahlah, kita lakukan aja pembuktian daripada banyak omong kan gitu kan. Ya. Karena bukan apa. Kalau emang Mas tidak percaya, ya kan?
nggak apa-apa, kita buat aja nih malam ini. Nah, karena bukan apa mas, ini nggak secara nggak langsung nyangkut nama baik juga. Karena saya tidak pernah melakukan membohongi buat mereka ini, saya tidak pernah buat bohongi orang ini, tidak pernah. Sahabat-sahabatnya Mas itu tidak pernah. Mereka juga nggak merasa terbohongi. Jadi kalau Mas bilang ini pembohongannya di mana? Coba Mas bisa jelaskan nggak? Bisa saya menjelaskan. Nah, sekarang gini aja Mas ya, biar mereka percaya. Saya ingin pembuktian, gitu. Biar percaya mereka. Jadi mereka nggak pernah tertipu lagi, nggak merasa tertipu lagi tentang konten-kontennya Mas itu. Ada semua pocong itu. Biar mereka para penonton percaya. Udah gini aja lah Mas, ya. Mas balik aja dulu, Mas pikirkan dulu baik-baik ya. Karena kalau kita mau lanjutkan semua pocong ini boleh-boleh aja, dan tentu itu tergantung pilihan Mas ya. Itu aja. Sahabat-sahabat, ini saya tutup ya sahabat-sahabat, saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.